Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, dalam seri video Dasar-Dasar Matematika. Dalam episode kelima ini, saya akan mulai membahas tentang kuantor, dan pada bagian pertama, kita akan membahas metode konstruksi. Pada bab sebelumnya, kita telah melihat bahwa mengetahui definisi merupakan bagian penting dalam pembuktian. Nah, pada bab ini dan beberapa bab selanjutnya, kita akan membahas beberapa teknik untuk membuktikan pernyataan implikasi jika P maka Q untuk Q tertentu. Bentuk Q tertentu yang dimaksud adalah bentuk yang mengandung kuantor, ya. Apakah itu kuantor eksistensial ataupun kuantor universal. Dalam matematika, banyak definisi yang mengandung kuantor eksistensial. Saya sengaja penggal di situ. Eksis berarti ada, begitu ya. Jadi kuantor eksistensial ini nanti kuantor yang berbunyi terdapat atau untuk suatu atau untuk sebuah atau ada, begitu ya. Jadi sebagai contoh, bilangan R merupakan bilangan rasional apabila terdapat, ya, di sini kata terdapat dipakai, terdapat bilangan bulat P dan Q dengan Q tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga R sama dengan P per Q. Ini definisi bilangan rasional. Bilangan bulat N merupakan bilangan genap apabila terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga N sama dengan 2K. Jadi mirip ya dengan definisi bilangan rasional. Di sini muncul kuantor eksistensial. Nah, secara umum pernyataan berkuantor eksistensial mempunyai struktur. Jadi kalimatnya seperti ini. Terdapat suatu objek dengan sifat tertentu sedemikian sehingga sesuatu berlaku. Jadi di sini kalau kita lihat ada objek, ada sifat tertentu, dan ada sesuatu yang berlaku. Pada contoh sederhana di sini, pernyataannya berbunyi terdapat bilangan bulat N lebih besar daripada 2 sedemikian sehingga N kuadrat min 5N plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini objeknya adalah bilangan bulat. Sifat tertentunya adalah bahwa bilangan bulat tersebut lebih besar daripada 2. Sesuatu yang berlakunya di sini adalah persamaan N kuadrat min 5N tambah 6 sama dengan 0. Contoh berikutnya, pernyataan ini. Terdapat sudut T sedemikian sehingga cos T sama dengan T. Kita sudah pernah berjumpa dengan pernyataan ini ya. Objeknya dalam hal ini adalah sudut. Sifat tertentunya tidak ada. Sesuatu yang berlakunya cos T sama dengan T. Jadi kadang-kadang memang sifat tertentu itu tidak ada, begitu ya. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Jadi hanya objek dan sesuatu yang dipenuhinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan mengulas metode konstruksi. Ingat definisi bilangan rasional dan bilangan genap yang tadi dibahas ya. Nah, bila kita ingin membuktikan bahwa suatu bilangan R merupakan bilangan rasional, maka yang harus kita lakukan adalah mencari bilangan bulat P dan Q dengan Q tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga R sama dengan P per Q, karena definisinya adalah
Seperti itu ya, terdapat bilangan bulat P dan Q dengan Q tidak sama dengan 0 sedemikian sehingga R sama dengan P per Q. Nah, kalau kita ingin membuktikan sebuah bilangan merupakan bilangan genap, maka yang harus kita lakukan adalah menemukan bilangan bulat K sedemikian sehingga N sama dengan 2K, karena definisinya demikian. Nah, ide utama dari metode konstruksi adalah mencari atau menemukan objek yang memenuhi sifat tertentu dan menyebabkan sesuatu berlaku. Sesuatu yang terkait dengan objek tersebut. Bagaimana mendapatkannya? Bisa mudah, bisa juga sulit. Nah, sebagai contoh, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa terdapat bilangan N lebih besar daripada 2 sedemikian sehingga N kuadrat min 6 sama dengan 0. Kemudian contoh kedua, apa yang harus kita lakukan juga untuk membuktikan bahwa terdapat sudut T sedemikian sehingga cos T sama dengan T. Ini dua contoh yang sudah diberikan tadi ya. Oke, untuk contoh pertama, kita harus menemukan bilangan bulat N lebih besar daripada 2 sedemikian sehingga N kuadrat min 5N tambah 6 sama dengan 0. Oke. Ya, tentunya kita bisa mundur dari sesuatu yang diharapkan ini ya. Jadi, kalau jawaban akhirnya sih saya bisa berikan sekarang juga ya, tinggal pilih N sama dengan 3 gitu ya. Kalau N sama dengan 3, maka mohon maaf nih warnanya merah, saya ganti dengan warna biru yang lebih teduh ya. Ya, saya bisa bilang pilih N sama dengan 3 gitu ya. Maka kita lihat 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6 sama dengan 9 min 15 tambah 6 sama dengan 0. Terbukti gitu ya, terbukti. Tentunya dari mana saya dapat N sama dengan 3 itu? Ingat metode maju mundur ya. Ini pernyataannya bukan implikasi, namun idenya dapat diterapkan mulai dari persamaan N kuadrat min 5 N plus 6 itu ya kita ingin ini sama dengan 0 dan kita bisa memfaktorkan nih N min 3 kali N min 2 gitu ya. Jadi dari sini kita dapatkan N sama dengan 3 atau 2 gitu ya. Nah, karena kita ingin N lebih besar daripada 2, maka tentunya kita pilih N sama dengan 3. Oke, jadi metode konstruksi itu sebetulnya kita, kalau saya mundur di sini, mencari atau menemukan objek yang memenuhi sifat tertentu dan menyebabkan sesuatu yang diharapkan berlaku gitu ya. Jadi ini contoh mudah tentunya karena yang dibahas sekarang bukan ke pernyataan yang sulit atau yang menantang untuk dibahas begitu ya, tetapi lebih kepada pengenalan buktinya. Maaf, lebih tepat pengenalan cara pembuktiannya begitu ya. Oke, barangkali contoh kedua ini lebih seru. Tentunya Anda diasumsikan mengenal kalkulus. Saya tidak akan mulai dari pembahasan
fungsi, teorema, dan seterusnya. Jadi saya asumsikan Anda sudah mengenal kalkulus di sini. Nah, untuk soal ini ada sebuah teorema dalam kalkulus yang dikenal dengan teorema nilai antara, ya. Jadi kita akan menggunakan teorema nilai antara untuk membuktikan pernyataan di atas. Nah, tinjau dalam hal ini fungsi ft sama dengan cos t min t, gitu ya. Mungkin di sini pada interval katakanlah 0 pi per 2 barangkali, gitu ya. Oke, nanti akan jelas kenapa saya pilih selang itu. Di sini f continue. Nah, ini salah satu hipotesis yang harus dipenuhi, ya. Di sini f continue pada selang tersebut, ya. Dan f0 sama dengan cos 0 itu 1 kurang 0, jadi f0 91. Dan lagi, mungkin tadi nggak perlu dan, ya. Dan f pi per 2, jadi kenapa dipilih pi per 2? Karena itu sudut istimewa, di mana cos pi per 2 kita tahu sama dengan 0, dan kalau kita masukkan ke rumus f jadi 0 min pi per 2, jadi min pi per 2. Nah, teorema nilai antara menyatakan kalau fungsinya kontinu dan kontinu pada suatu selang tutup, gitu ya, dan nilai di ujung selangnya berbeda tanda. Jadi karena f0 dan f pi per 2 di sini berbeda tanda, maka menurut TNA, gitu ya, menurut teorema nilai antara, mestilah, udah hampir habis nih, terdapat. Jadi di sini keberadaan atau eksistensi bilangan yang diinginkannya dijamin oleh teorema nilai antara. Mestilah terdapat C, di antara 0 dan pi per 2. Sedemikian sehingga FC sama dengan 0. Nah, bilangan C ini, atau T mungkin ya, saya sesuaikan dengan soalnya. Oke. Sebentar. Terdapat T, sedemikian sehingga FT sama dengan 0. Dan FT sama dengan 0 itu sama saja dengan cos T sama dengan T. Cos T sama dengan T. Demikian. Jadi kita sudah menemukan tanda kutip, tapi ya, karena keberadaan atau eksistensi bilangan T itu sendiri hanya apa istilahnya, dijamin oleh teorema nilai antara, tapi kita tidak tahu persisnya berapa, gitu ya. Jadi kadang dalam matematika ya seperti itu sih, gitu ya. Dijamin ada, tapi tidak tahu persisnya berapa. Saya kira saya sudah sampai di ujung nih. Ada beberapa soal yang Anda boleh coba juga buktikan dengan metode konstruksi.
Yang pertama, buktikan terdapat bilangan bulat n sedemikian sehingga 2n kuadrat min 5n plus 3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menggunakan kalkulus seperti tadi untuk membuktikan bahwa polinom px sama dengan x pangkat 5 min 5x plus 1 mempunyai akar positif. Dan yang ketiga, ini Anda dapat baca dan pahami soalnya, kemudian coba kerjakan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Oh ya, lupa, ini tahun 2022, selamat tahun baru ya. Sampai jumpa di video berikutnya.